Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Kekuatan Yuan yang sangat besar dan kuat meresap ke dalam tombak tulang tersebut. Energi kuat yang terkandung di dalamnya juga menyebabkan tombak itu sedikit bergetar. Gelombang demi gelombang suara mendengung yang aneh menyebabkan udara bergetar berulang kali. Dari ekspresi Lin Dong yang berangsur-angsur berubah menjadi sedingin es, siapapun bisa tahu bahwa dia akan benar-benar meledak setelah didorong dengan menyedihkan sebelumnya. Ekspresi Song Zhen menjadi gelap, serius dan menakutkan saat dia berdiri di depan Lin Dong. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Dong benar-benar selamat dari kesengsaraan nirwana di bawah matanya, dia merasa seolah sedang dipermainkan seperti monyet. Segalanya berjalan lancar sejak dia memasuki medan perang kuno dan dia bahkan mendapatkan warisan salah satu dari 4 sekte iblis besar, warisan Taozong. Hal ini menyebabkan kekuatan aslinya yang kuat meningkat ke level lain. Dari cara dia melihatnya, sepertinya hanya pemimpin 3 kerajaan teratas dari 10 sekte super besar yang bisa menekannya di seluruh medan perang kuno ini. Seseorang seperti Lin Dong jelas tidak termasuk di antara mereka. Namun, individu yang bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan, telah mempermainkannya di depan banyak orang. Ekspresi ganas muncul di wajah Song Zhen. Cahaya hitam yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Cahaya hitam ini sangat aneh dan tampak seolah-olah ada jejak energi yang tersebar saat mereka bergoyang. Perasaan seperti ini mirip dengan kekuatan melahap dari simbol leluhur yang melahap. Namun, tampilannya sangat gelap, dingin, ganas, dan brutal. Cahaya hitam menggumpal di tangan Song Zhen sebelum akhirnya berubah menjadi trisula besar berwarna hitam. Tampaknya ada gambar aneh di trisula. Seekor binatang besar, yang penampilannya buram, mengaum ke langit. Mulutnya yang besar sangat menarik perhatian dan sepertinya ingin menelan seluruh dunia. Terdengar semacam suara gemuruh, yang sepertinya berasal dari zaman dahulu, samar-samar menyebar saat trisula terbentuk. Gambar-gambar di trisula itu tampaknya telah dihidupkan kembali. Mereka bergoyang dan terus menelan yuan power alami di sekitarnya. Lin Dong, selanjutnya, aku akan mengizinkanmu menyaksikan apa yang disebut warisan sekte Taozong. Niat membunuh muncul di mata Song Zhen saat dia mengeluarkan raungan rendah. Tubuhnya bergerak dan bayangan setelahnya langsung muncul. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, swoosh, saat muncul di depan Lin Dong dengan cara seperti hantu. Trisula di tangannya secara langsung menghasilkan cahaya hitam yang mengerikan, dan menutupi Lin Dong seperti tirai hitam yang berisi aura kematian. Cahaya hitam mengerikan terpantul di mata Lin Dong. Bahkan saat menghadapi serangan menakutkan dari Song Zhen, dia tidak mundur sedikit pun. Matanya sedingin es ketika tulang tombak di tangannya tiba-tiba bergetar. Raungan kuno yang sama juga terdengar dari dalam tombak. Setelah itu, tombaknya bergetar dan kilatan dingin menembus ruang kosong. Aura tajam itu langsung berkumpul di ujung tombak dan berubah menjadi bayangan tombak yang dipenuhi kilatan dingin yang pekat. Bayangan tombak itu seperti bunga teratai yang sedang mekar. Namun, di tengah keindahan luar biasa ini ada niat membunuh yang sangat dingin. Bayangan tombak itu berkumpul dan langsung menembus langit. Detik berikutnya, ia bertabrakan dengan trisula liar dan kejam yang meluncur dengan eksplosif. Suara jernih menyebar setelah letusan beberapa bunga api. Udara tak kasat mata telah terguncang hingga membentuk riak melingkar. Setelah itu, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mengejutkan. Swoosh swoosh swoosh. Angin mengerikan itu menyapu namun ekspresi Lin Dong tidak berubah. Tombak tulang di tangannya tiba-tiba bergetar dan bayangan tombak yang tajam tiba-tiba meledak. Banyak kelopak bunga teratai seperti bayangan tombak berjatuhan. Setelah itu, mereka menjadi seperti belati tajam yang menutupi seluruh titik mematikan di seluruh tubuh Song Zhen dengan kecepatan yang mengejutkan. Perubahan mendadak ini juga terjadi secara tiba-tiba. Bahkan Song Zhen jelas terkejut. Pada saat dia pulih, udara dingin yang pekat telah turun ke tubuhnya. Meskipun situasinya kurang tepat, Song Zhen tidak menunjukkan tanda-tanda panik sedikit pun. Sebaliknya, dia tertawa dingin mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melonjak. Setelah itu, langsung membentuk mulut besar berwarna hitam di dadanya. Kekuatan hisap yang menakutkan muncul dari mulut besar itu.
Ia menghisap dan menelan semua bayangan tombak tajam yang sangat dingin itu. Binatang buas Taozong menelan segala yang ada di dunia. Seranganmu ini mungkin kuat, tapi tidak ada gunanya melawanku. Haha, Song Zhen tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Matanya langsung berubah dingin saat cahaya hitam Trisula menari-nari di tangannya sebelum menembak secara eksplosif ke arah Lindong. Tombak tulang di tangan Lindong menari dan sepenuhnya memblokir serangan Song Zhen. Matanya juga menjadi sedikit lebih fokus. Dikabarkan bahwa binatang buas Taozong memiliki kekuatan menelan yang menakutkan. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat ditelannya. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan menelan yang besar ini mirip dengan kekuatan melahap dari simbol leluhur yang melahap. Namun, kekuatan menelan semacam ini hanya untuk menelan. Ia tidak dapat menyerapnya dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Dari sudut pandang ini, ia kalah dengan kekuatan pemakan. Tentu saja hal ini tidak mengherankan. Kekuatan melahap adalah sesuatu yang dimiliki oleh simbol leluhur yang melahap. Yang terakhir adalah salah satu dari 8 simbol leluhur yang agung. Meskipun binatang buas Taozong juga terkenal sejak zaman kuno, ia jelas sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan simbol leluhur yang memangsa. Haha, Lindong, kekuatanmu akan terus ditelan oleh kekuatan Taozong ketika kamu bertarung denganku. Kamu akan menjadi lebih lemah saat kamu bertarung. Bagaimana kamu akan berduel denganku? Trisula di tangan Song Zhen berubah menjadi cahaya hitam pekat yang menutupi Lindong. Setiap kali ia melakukan kontak dengan tombak tulang di tangan Lindong, kekuatan menelannya akan melonjak. Akhirnya, ia akan menelan sedikit kekuatan Yuan yang menutupi tulang tombak Lindong. Jika situasi ini terus berlanjut, Yuan power Lindong memang akan berkurang, dan dia akhirnya akan dirugikan. Hal ini memang terjadi berdasarkan situasi biasa. Namun, Lindong jelas tidak termasuk dalam normal ini. Karena memiliki kekuatan melahap, apa yang disebut metode menelan di depannya ini tidak diragukan lagi kekanak-kanakan dari sudut pandangnya. Oleh karena itu, senyum mengejek muncul di wajah Lindong ketika dia dihadapkan dengan ejekan Song Zhen. Song Zhen melihat senyuman itu dan langsung menjadi marah. Dia baru saja akan memperkuat serangannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia merasakan energi berwarna hitam yang merembes ke Trisula telah menghilang dengan cara yang aneh sedikit demi sedikit. Serangan Lindong sepertinya memakan stimulan ketika energi pada Trisula menghilang. Ini menjadi sangat liar dan penuh kekerasan. Perasaan semacam ini seolah-olah semua kekuatannya yang hilang telah kembali ke tubuh Lindong. Bagaimana mungkin? Ekspresi Song Zhen berubah drastis. Dia segera mengatupkan giginya dan buru-buru mengaktifkan kekuatan menelannya dalam upaya menelan Yuan power pihak lain ketika bertukar pukulan dengan Lindong. Namun akibat dari kontak tersebut menyebabkan hatinya tenggelam. Yuan power Lindong tampaknya diliputi oleh sesuatu yang benar-benar mampu mengabaikan kekuatan menelannya. Selain itu, hal yang membuatnya paling terkejut adalah kekuatan menelan yang bersentuhan dengan Yuan power Lindong tidak hanya gagal menelan energi, tetapi malah dengan cepat menghilang sedikit demi sedikit. Orang ini aneh. Mata Song Zhen dengan cepat menatap ekspresi menggoda di wajah Lindong. Rasa dingin tiba-tiba muncul di punggungnya. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Lindong. Namun, hal yang tidak biasa ini pasti ada hubungannya dengan dia. Anak nakal ini seharusnya mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Namun, tidak mungkin bagian dalam Aula Naga Hijau itu memiliki benda aneh seperti itu. Sial, taktik apa yang dia gunakan? Mata Song Zhen berkedip. Dia masih tanpa kemajuan apapun beberapa saat kemudian. Segera, dia hanya bisa mengatupkan giginya saat tubuhnya mundur tanpa daya dengan kekuatan besar. Banyak tatapan melihat ke arah Song Zhen yang mundur dari sekitar dasar batu yang kacau. Kegaduhan pelan segera terdengar. Ini karena adegan di depan mereka jelas merupakan adegan Song Zhen menghindari serangan tajam Lindong. Mata Song Zhen menjadi semakin ganas saat dia mundur. Karena senjata mereka tidak dapat melakukan kontak satu sama lain, dia akan menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan pihak lain dalam satu serangan. Cahaya hitam mengerikan yang aneh terus-menerus keluar dari dalam tubuh Song Zhen. Cahaya hitam meresap ke seluruh tempat dan menutupi sebagian besar langit dalam sekejap mata. Tanda awan menutupi matahari itu membuat orang kaget. Song Zhen benar-benar marah. Melihat tanda ini, semua orang mengerti bahwa Song Zhen telah dipaksa oleh Lindong hingga menjadi sangat marah.
Mengom. Cahaya hitam bergoyang liar di sekitar tubuh Song Zhen. Akhirnya, secara bertahap berubah menjadi tinta hitam gelap seperti binatang raksasa dari zaman kuno di bawah banyak tatapan kaget. Binatang raksasa itu memiliki bentuk yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan seseorang tidak dapat melihat dengan jelas posisi mata dan hidungnya. Hanya mulut besar berwarna hitam gelap yang tak tertandingi yang hadir dalam bentuk yang menarik perhatian. Kekuatan hisap yang menakutkan segera dikeluarkan dari mulut besar itu ketika binatang dari zaman kuno ini muncul di tempat ini. Segera, kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari mulutnya yang besar. Angin liar bertiup dan gelombang Yuan Power alami ditelan olehnya. Ini. Banyak mata terkejut ketika mereka menyaksikan binatang unik berwarna hitam yang aneh itu. Suara udara dingin yang dihirup muncul di tanah batu yang kacau balau. Roh sengit Tao Zong. Binatang hitam besar itu membawa keganasan yang mengerikan saat muncul di langit. Gelombang demi gelombang riak hitam menyebar, menyebabkan Yuan Power di sekitarnya berfluktuasi secara intens. Banyak mata yang mengandung bekas keterkejutan ketika mereka melihat binatang hitam raksasa itu di langit. Mulutnya yang seperti lubang hitam besar sangat menarik perhatian. Dikabarkan mulutnya yang besar mampu menelan segala sesuatu di dunia ini. Apapun yang mendarat di dalamnya akan selamanya tenggelam dalam kegelapan. Banyak orang hanya mendengar tentang binatang terkenal menakutkan yang ada pada zaman prasejarah dan belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Song Zhen benar-benar mampu memanggil roh ganas Taoti, semua orang merasa sangat terkejut. Dari roh ganas Taoti, mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat dahsyat dan ganas. Song Zhen berdiri di atas kepala besar roh ganas Taoti itu. Tatapannya mengandung senyuman dingin saat dia menatap Lindong. Roh ganas Taoti yang dia panggil bukan hanya sekedar ilusi. Sebaliknya, ia benar-benar memiliki jejak aura binatang buas Taoti yang ganas. Meskipun aura ini menjadi sangat samar seiring berjalannya waktu, menurut pendapat Song Zhen, itu jelas cukup untuk menghadapi Lindong. Nak, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang disebut keputusasaan. Song Zhen tersenyum kejam. Segera, matanya menjadi padat saat segel tangannya berubah seperti kilat. Segera, dua warna merah-merah muncul di tubuh gelap binatang buas Taoti. Akhirnya, matanya tertuju pada Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah ketika kedua mata merahnya menatap ke arahnya. Dia bisa merasakan Yuan Power alami di sekitarnya mulai menghilang pada saat ini. Roh ganas Taoti itu telah menelan seluruh Yuan Power di sekitarnya. Dengan melakukan itu, bahkan jika Lindong menggunakan seni bela diri, kekuatannya akan melemah karena kurangnya Yuan Power alami di sekitarnya. Memang terampil. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sekte Taoti memang layak menjadi pemimpin dari 4 sekte iblis besar. Yang disebut kekuatan menelan sebenarnya sangat sombong. Jika itu adalah orang biasa, orang itu pasti akan merasa terkekang dalam lingkungan seperti ini dan akhirnya dirugikan dalam perkelahian. Roh ganas Taoti melolong ke arah langit. Riak hitam muncul dengan ganas dari dalam lubang hitamnya seperti mulut besar. Kekuatan isap melonjak sebelum batu-batu besar dan pepohonan di sekitarnya segera tumbang. Akhirnya, semuanya terserap hingga tidak ada jejak yang tersisa. Pengamat di sekitar mengalami perubahan ekspresi yang drastis saat melihat serangan sembarangan ini. Tubuh mereka buru-buru mundur, takut mereka akan terserap ke dalam mulut besar roh ganas Taoti. Lan Ying dan Feng Qing memiliki ekspresi yang agak serius ketika mereka berdiri di atas batu besar dan melihat ke arah roh ganas Taoti yang sangat besar yang telah terbentuk. Bahkan mereka bisa merasakan aura berbahaya dari tubuh besarnya. Tubuh besar roh ganas Taoti tiba-tiba menginjak tanah dan bangkit. Tanah itu bergemuruh dan tubuhnya yang besar segera berubah menjadi pilar cahaya hitam besar yang turun dari langit, mencakup radius 100 kaki di sekitar Lindong. Pilar cahaya hitam itu bergoyang dengan liar. Akhirnya, ia langsung berubah menjadi mulut yang sangat besar. Mulut yang sangat besar itu seperti lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga, menyebabkan seseorang merasa takut saat melihatnya. Semangat ganas Tao Zong, mulut menelan surgawi. Song Zhen berteriak dengan ganas ke arah langit, sementara ekspresi buas muncul di wajahnya. Dia memandang Lindong, yang sudah dikunci oleh Taoti sebelum ekspresi kejam muncul di matanya. Lindong, saat kau ditelan oleh roh ganas Taoti,
kau akan selamanya terjerumus ke dalam perut kegelapannya. Pada saat itu, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tekanan yang sangat besar dan kuat jatuh dari langit. Itu tampak seperti manusia hidup karena mencakup radius ratusan kaki di sekitar Lindong. Semua batu besar di area ini ditekan secara paksa menjadi bubuk dan bahkan seluruh area tersebut telah ditekan dengan kuat hingga runtuh setengah kaki. Banyak garis retakan mulai menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Mata Lindong sedikit serius saat dia menatap mulut besar berwarna gelap yang pada dasarnya menghalangi semua jalur mundurnya. Tampaknya ada lubang hitam berisi kegelapan dingin dan aneh yang tersembunyi di dalam mulutnya yang besar. Swos-swos. Tombak tulang di tangan Lindong terbang dengan eksplosif sebelum bayangan tombak menembus langit. Akhirnya, mereka menjadi seperti badai saat menghantam mulut besar itu. Namun, bayangan tombak yang tampak tajam ini langsung tertelan saat bersentuhan dengan mulut besar yang gelap, dan bahkan tidak mempengaruhinya sama sekali. Itu seperti lengan serangga yang mencoba menghentikan mobil. Mata Lindong langsung menyipit saat melihat pemandangan ini. Saat ini, sepertinya kemenangan sudah dalam genggaman. Lagi pula, bahkan 5 ahli tahap Yuan Nirvana mengalami kesulitan yang luar biasa dalam bertahan melawan mulut penelan surga miliknya. Oleh karena itu, bagaimana Lindong bisa memblokirnya hanya dengan kekuatan 4 tahap Yuan Nirvana miliknya? Sudah berakhir. Mulut besar berwarna gelap itu mendesing ke bawah. Akhirnya, tampak seperti tinta hitam mengalir. Ini langsung menelan Lindong di depan banyak mata yang ketakutan. Tinta hitam aneh mengalir ke bawah dan sebuah lubang besar yang dalam diam-diam muncul di tanah dalam radius 100 kaki dari tempat Lindong berdiri. Lindong dan tanah itu semuanya menghilang saat ini. Apakah dia sudah tertelan? Cukup banyak orang yang menghirup udara dingin saat melihat menuangkan tinta hitam dan lubang besar di tanah. Tampaknya seolah-olah tidak ada apapun di tengah cahaya hitam dari kekuatan menelan binatang buas Taoti. Tubuh Song Zhen melintas dan muncul di udara di atas lubang besar. Matanya menunjukkan senyuman dingin saat dia melihat gugus cahaya berwarna hitam yang terus bergoyang. Terlepas dari apa itu, selama ia tertelan ke dalam perutnya yang gelap, tidak mungkin ia bisa melarikan diri. Lindong akan dicerna di tempat itu sampai tidak ada yang tersisa. Pertempuran sudah berakhir. Song Zhen meregangkan pinggangnya yang malas. Senyuman hangatnya sebelumnya sekali lagi muncul di wajahnya. Dengan kematian Lindong, kemungkinan besar semangat mereka juga akan meningkat pesat. Sepertinya merekalah yang akan tertawa terakhir dalam pertarungan ini. Apakah Lindong sudah dihabisi? King Feng sedikit terkejut ketika dia melihat gugusan cahaya berwarna hitam yang bergoyang dan bertanya. Lan Ying mengernyitkan alisnya. Dia jelas menyadari betapa kuatnya binatang buas Taoti yang dilepaskan Song Zhen. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan dari binatang buas Taoti adalah kemampuan menelannya. Apapun yang tertelan mulutnya pasti tidak akan keluar hidup-hidup. Meskipun roh ganas Taoti yang dipanggil Song Zhen hanya memiliki jejak aura bentuk aslinya, itu masih sangat menakutkan. Kedengarannya dia, Lan Ying terdiam sesaat. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba menyusut. Tatapannya segera beralih ke kumpulan cahaya hitam dan bergumam, belum selesai. Saat mata Lan Ying terfokus padanya, gugus cahaya hitam yang bergoyang aneh tiba-tiba mulai bergetar hebat. Riak terus menyebar di permukaannya. Seolah-olah telah terjadi perubahan besar. Song Zhen pun mengalami perubahan ekspresi drastis karena adegan ini. Senyuman di wajahnya dengan cepat menghilang. Yang menggantikannya adalah ekspresi terkejut. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong benar-benar mampu memblokir kekuatan menelan mengerikan dari binatang buas Taoti. Namun, terlepas dari seberapa besar rasa tidak percaya yang dia rasakan, adegan selanjutnya menyebabkan wajahnya pucat. Gugus cahaya hitam itu bergerak dengan cepat dan mulai menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum menghilang. Cara itu seolah-olah energinya direnggut secara paksa oleh sesuatu. Wajah Song Zhen gemetar saat melihat ini. Cahaya hitam ini adalah warisan yang diperolehnya dari Sekte Taoti. Dia mengandalkan ini untuk melepaskan kekuatan menelan dari binatang buas Taoti. Jika ia menghilang dengan cara yang membingungkan ini, ia akan menderita pukulan berat. Oleh karena itu, dia dengan cepat memfokuskan kembali pikirannya dalam upaya untuk mengambil kembali cahaya hitam itu. Namun, saat dia hendak bertindak,
ekspresinya berubah menjadi lebih buruk. Ini karena dia menemukan bahwa hubungan antara dia dan cahaya hitam sebenarnya terputus. Setetes keringat dingin menetes dari dahi Song Zhen. Pemandangan aneh ini jelas melebihi ekspektasinya. Cahaya hitam juga semakin redup ketika ekspresi Song Zhen berubah. Segera, sesosok manusia perlahan muncul di dalam cahaya hitam itu. Sinar cahaya hitam menyatu. Akhirnya, mereka sepenuhnya jatuh ke tangan sosok manusia itu. Lindong! Song Zhen melihat sosok manusia yang muncul di dalam cahaya hitam. Matanya menyusut menjadi seukuran lubang jarum hampir seketika. Emosi marah dan terkejut muncul dalam suaranya. Dia tidak percaya kalau bukan saja Lindong tidak tercerna oleh kekuatan menelan binatang buas Tao Ti, tapi dia malah menyerap kekuatan menelan itu ke dalam tubuhnya. Adegan ini benar-benar membuat Song Zhen merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lindong, yang berada di bawah, juga mengangkat kepalanya di depan mata Song Zhen yang terkejut, sebelum dia tersenyum pada Song Zhen. Namun, giginya yang putih berkilauan menyebabkan Song Zhen merasakan hawa dingin muncul dari bawah kakinya. Di udara, Song Zhen tercengang saat dia menatap Lindong, yang memberikan senyum cemerlang sebagai tanggapan. Seluruh tubuh Song Zhen dipenuhi sensasi dingin. Jarinya bergetar saat dia menunjuk Lindong sementara keheranan muncul di matanya. Kamu benar-benar melahap kekuatan menelanku. Song Zhen akhirnya menyelesaikan kalimatnya setelah sekian lama. Suaranya mengandung keheranan yang tak bisa disembunyikan. Dia tak percaya kalau kekuatan menelan monster mistisnya tidak hanya menimbulkan kerusakan apapun pada Lindong, tapi malah dilahap seluruhnya oleh Lindong. Kekuatan menelan diketahui mampu menelan makhluk hidup apapun yang ada di dunia ini. Apapun yang ada di dalamnya akan dicerna. Namun, bukan hanya gagal mencerna Lindong, tapi malah dimakan oleh Lindong melalui metode yang tidak diketahui. Song Zhen benar-benar terkejut dengan adegan ini. Banyak desahan napas terjadi di daerah sekitarnya. Para penonton menatap Lindong seolah-olah mereka melihat hantu. Kekuatan menelan Tao Ti yang kejam mungkin kuat, tapi warisan yang kau peroleh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan benda asli. Oleh karena itu, tidak sulit untuk mengatasinya. Lindong tertawa mengejek ketika banyak tatapan mengejutkan terfokus padanya. Dia kemudian melanjutkan, saya khawatir warisan Sekte Tao Ti akan kehilangan 30% kekuatannya setelah kehilangan kekuatan menelan. Dari sudut pandang Song Zhen, hilangnya kekuatan menelan sama dengan dia memotong salah satu anggota tubuhnya, dan dapat dikatakan bahwa dialah yang menyebabkannya. Jika dia tetap menjalankan rencananya menggunakan seni bela diri untuk menyerang, Lindong akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mengalahkannya. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk memamerkan kekuatan menelan yang dia peroleh dari Sekte Tao Ti dengan harapan bisa menghabisi Lindong dalam sekali jalan. Jika Lindong adalah individu biasa, dia akan dicerna menjadi kehampaan setelah jatuh ke dalam perut kegelapan. Namun, dia memiliki simbol leluhur yang memangsa. Karena itu, dia tidak menganggap kekuatan menelan binatang Tao Ti sama menakutkannya dengan yang dibayangkan orang lain. Oleh karena itu, ketika Lindong jatuh ke dalam perut kegelapan, dia segera mengaktifkan simbol leluhur yang melahap dan kekuatan melahap menyebar keluar. Akhirnya, perut kegelapan dan kekuatan menelan yang mengisinya dilahap seluruhnya. Dalam pertarungan antara dua kekuatan unik ini, kekuatan pemakan telah sepenuhnya berada di atas angin. Maka dari itu, Lindong tidak hanya bisa dengan mudah melawan jurus pembunuh Song Zhen, dia juga mampu menyebabkan Song Zhen kehilangan senjata terkuatnya, kekuatan menelan. Bajingan, kembalikan kekuatan menelanku. Senyuman kaku di wajah Song Zhen tampak sangat lucu. Setelah beberapa saat, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi jahat dan jahat. Dengan suara gemuruh, tubuhnya menyerbu ke depan. Beberapa bayangan muncul di udara. Setelah itu, kekuatan Trisula yang kuat muncul menjadi langit bayangan yang menyelimuti Lindong seperti hujan lebat. Trisula Setan Tao Ti. Saat bayangan turun dari langit, mereka berkumpul dengan kecepatan yang mengerikan, berubah menjadi kilatan hitam. Ditemani oleh gelombang energi yang mengerikan, kilatan hitam itu dengan keras menusuk ke arah tengkorak Lindong. Saat kilatan hitam berkedip, sepertinya ada suara gemuruh kuno yang muncul dari dalam. Namun, Lindong hanya mencibir saat melihat serangan yang begitu kejam dan mengamuk dari Song Zhen. Tanpa ada indikasi untuk menghindari serangan itu, kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak dengan panik.
Dengan sentakan lengannya, tombak tulangnya terbang. Tombak tulang terbang tidak memiliki lintasan terbang yang spektakuler. Namun, Yuan Power tak terbatas yang dibawanya begitu kuat hingga hampir nyata dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menakjubkan. Ketika tombak tulang itu bersentuhan dengan Trisula, terdengar suara logam yang tajam. Setelah itu, angin kencang menyapu dari titik kontak, menciptakan riak-riak dahsyat di udara. Tanpa kekuatan menelan, seni bela diri Sekte Taoti tampaknya agak lemah. Seringai muncul di wajah Lindong. Dia bisa merasakan bahwa pelanggaran Song Zhen telah kehilangan sebagian jiwanya. Meskipun serangannya tampak kuat seperti sebelumnya, hal itu tidak lagi sulit untuk diatasi. Wajah Song Zhen berubah. Dia mengacungkan Trisula dengan liar saat angin kencang bertiup ke arah Lindong. Sepertinya Song Zhen akan menjadi gila. Sepertinya hilangnya kekuatan menelan telah memberikan pukulan besar padanya. Meskipun serangannya brutal dan ganas, Lindong mampu menghentikannya sepenuhnya. Selain itu, tanda-tanda kekacauan dan kekacauan mulai muncul di sela-sela serangan Song Zhen. Song Zhen benar-benar ceroboh sekarang, kata Lan Ying lembut. Mata indahnya sedikit terfokus saat menyaksikan pemandangan ini. Selama pertempuran, kondisi mental seorang praktisi sangatlah penting. Dengan menyerang secara sembarangan, seseorang akan mengungkapkan kelemahannya, dan akhirnya dia akan dibunuh oleh lawannya. Saat ini, Song Zhen berperilaku seperti itu. Kekuatan Lindong agak aneh. Tak disangka dia benar-benar berhadapan dengan kekuatan menelan Taoti. King Feng menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan menelannya memang kuat, namun tidak terkalahkan. Ada banyak sekali kekuatan unik di dunia ini. Apa yang dimiliki Song Zhen hanyalah salah satu dari sekian banyak kekuatan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kekuatan menelannya bisa dilawan. Tentu saja, trik yang disembunyikan Lindong juga cukup kuat. Lan Ying kemudian melanjutkan dengan lembut, bagaimanapun, dia hanya berada di tahap 4 Yuan Nirvana. Saat ini, menurut Anda bagaimana peluang Lindong memenangkan pertarungan? King Feng bertanya. Kalau kamu menanyakan pertanyaan ini padaku di awal pertarungan ini, aku akan bilang dia punya peluang 40% untuk menang. Namun, saat ini, aku khawatir dia punya peluang 60% untuk menang atau bahkan lebih tinggi lagi, gumam Lan Ying. King Feng sedikit menganggukkan kepalanya sementara keterkejutan melintas di matanya. Dengan kekuatan tahap 4 Yuan Nirwana, Lindong mempunyai peluang 60% untuk mengalahkan praktisi tahap 5 Yuan Nirwana. Apakah orang ini benar-benar menakutkan? Selain itu, rekan-rekan Lindong juga lebih unggul di dua medan perang lainnya. Lan Ying mengalihkan pandangan indahnya dan melihat pertarungan Little Marten dan Little Flame. Wajahnya menjadi sangat serius ketika dia melihat pertarungan tikus kecil. Yang disebut Lin Diao sangat kuat. Di permukaan, dia bahkan mungkin lebih kuat dari Lindong. Lihatlah Song Ke. Dia telah sepenuhnya ditekan sejak awal pertempuran. Sedangkan untuk Lin Yan yang berotot, meskipun dia tidak memiliki waktu yang mudah, aura neraka membuat anggota badan Song Ba bergetar. Trio Lindong memang tidak sederhana. Setelah mendengar kata-kata ini, King Feng mengalihkan pandangannya dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Ia tak lagi berani meremehkan ketiganya. Kekuatan mereka sebanding dengan Song Devils. Jika Lindong dan rekan-rekannya bisa mengalahkan Song Devils, itu berarti mereka memenuhi syarat untuk sejajar dengan Lan Ying dan King Feng sendiri. Nama mereka pasti ada di peringkat emas Nirvana. Tombak dan Trisula menyilangkan pedang dengan kecepatan kilat sementara percikan api berterbangan ke segala arah. Jelas terlihat bahwa Lindong dan Song Zhen bertarung dengan penuh semangat dan amarah. Serangan mereka sangat cepat dan kejam. Sebagian besar serangan mereka ditujukan pada titik-titik vital masing-masing. Jika seseorang terkena salah satu serangan itu, cedera serius tidak bisa dihindari. Tabrakan ganas lainnya terjadi ketika gelombang energi dahsyat menyapu seluruh area. Retakan besar muncul di tanah di bawah kedua belah pihak saat mereka terhempas ke belakang oleh kekuatan yang dihasilkan. Setelah keduanya dipukul mundur, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Yuan Power tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk 5 jari kuno raksasa. Jari surgawi yang sangat sunyi dan memenjarakan. Kilatan sedingin es melintas di mata Lindong. Dengan suara di bawah,
5 jari kuno raksasa dengan cepat berkumpul menjadi tangan kuno yang sangat besar. Saat tangan kuno yang sangat besar itu muncul, sosok kehampaan muncul di ruang ini. Lindong tidak berhenti setelah ia berhasil membentuk Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger. Cahaya hijau keluar dari tubuhnya dan langsung menyerang tangan besar itu. Setelah masuknya cahaya hijau, banyak sisik naga hijau besar tumbuh di tangan kuno yang sangat besar itu. Dalam sekejap mata, tangan kuno yang sangat besar itu telah menjadi tangan bersisik hijau. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan tangan kuno raksasa yang dipenuhi aura naga langit merobek udara dan menghantam Song Zhen. Saat tangan besar bersisik hijau itu melesat ke bawah, bumi langsung terbuka. Para penonton yang berdiri terlalu dekat dengan pertempuran itu terlempar ke belakang saat mereka mengeluarkan seteguk darah segar. Saat Song Zhen menyaksikan tangan besar bersisik hijau yang masuk, ekspresi wajahnya menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahaya besar dari tangannya. Armor Iblis Tao Ti. Cahaya hitam terang dengan panik menyembur keluar dan berputar di sekitar tubuh Song Zhen. Cahaya gelap itu memadat dengan cepat dan akhirnya membentuk armor hitam. Aura gelap mengelilingi armor yang mengeluarkan gelombang energi. Saat baju besi iblis terbentuk, tangan besar bersisik hijau itu sudah turun. Akhirnya, di bawah banyak tatapan dari para penonton, tangan itu dengan kejam menamparkan Song Zhen. Bang! Ditemani oleh ledakan besar, cahaya gelap yang menghancurkan bumi muncul dari baju besi di tubuh Song Zhen. Tubuhnya terbang kembali dari benturan dalam keadaan yang menyedihkan. Aura gelap dengan cepat berkumpul dan membentuk banyak mulut gelap yang menyerap dampak luar biasa. Haha, meskipun aku kehilangan kekuatan menelan, kamu tetap tidak bisa membunuhku. Saat banyak mulut gelap menghilang, tubuh Song Zhen menjadi stabil saat masih beberapa kaki dari tanah, sebelum dia mengangkat kepalanya dan terkekeh sinis. Begitukah? Sudut mulut Lindong melengkung. Tiba-tiba, dia dengan paksa menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Bang! Tanah di bawah Song Zhen tiba-tiba terbelah dengan cara yang aneh. Di bawah banyak tatapan mengejutkan dari para penonton, cahaya gelap yang sangat deras muncul dari celah dan muncul menjadi mulut kegelapan yang besar. Di dalam mulut besar itu, tampaknya ada lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga. Ini adalah, murid Song Zhen menyusut ketika dia melihat mulut besar kegelapan yang tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Mulut yang memakan surga. Ekspresi wajah Lindong sedingin es. Saat dia mengepalkan tinjunya, mulut kegelapan melesat ke atas dan menelan Song Zhen yang membatu. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan mulut pemakan surgaku. Saat kegelapan memenuhi mata Song Zhen, dia mendengar suara Lindong yang dingin dan acuh tak acuh.